Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan keluarga sebagai madrasah pertama bagi setiap insan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam membangun keluarga yang penuh cinta, iman, dan kasih sayang. Dewan juri yang terhormat serta hadirin yang dimuliakan Allah. Bangsa yang besar tidak pernah dimulai dari gedung-gedung megah yang ada di pusat pemerintahan. Bangsa yang kokoh juga tidak pernah lahir hanya dari jalan tol, jembatan, atau gedung pencakar langit. Karena sejatinya fondasi awal dari sebuah bangsa pertama kali diletakkan di dalam rumah. Di rumah-rumah sederhana, di rumah-rumah yang di dalamnya memiliki banyak lantunan doa, keimanan, pendidikan, serta akhlak yang mulia. Dari keluarga inilah lahirnya generasi-generasi penerus bangsa yang cerdas, beretika, dan cinta tanah air. Demikian dapat kita simpulkan, ketika keluarga kuat, maka bangsa akan bermartabat. Namun ketika keluarga rapuh, maka ketahanan nasional akan turun. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbuah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah yang berjudul Penguatan Pendidikan Karakter dalam Membentuk Jati Diri Bangsa. Hadirin yang berbahagia, hari ini bangsa kita sedang menghadapi berbagai ancaman, bukan hanya ancaman ekonomi, bukan hanya ancaman geopolitik, tetapi juga ancaman moral. Maraknya penyalahgunaan narkoba, judi online, perundungan, hingga krisis adab merupakan bukti bahwa ketahanan nasional tidak cukup hanya dibangun oleh kekuatan militer. Ia harus dimulai dari ketahanan keluarga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dirilis pada tahun 2026 dan sudah diperhitungkan sejak tahun 2025, tercatat sekitar 438.000 kasus perceraian yang ada di Indonesia. Angka ini terdiri dari sekitar 90.000 kasus cerai gugat dan 346.000 kasus cerai talak. Maka dari itu, marilah kita menjaga generasi-generasi penerus kita agar memiliki akhlak yang mulia. Mari sejenak kita dengarkan firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sun
kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang Dia perintahkan. Ayat ini tidak hanya membicarakan tentang keselamatan akhirat, tetapi ayat ini juga memerintahkan kepada kita untuk membangun sistem pendidikan keluarga. Mari kita dengarkan firman Allah di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Islam menghadirkan konsep keluarga sakinah, tetapi sakinah bukan berarti tanpa masalah. Sakinah adalah ketika keluarga mampu menyelesaikan masalah dengan iman, ilmu, komunikasi, serta kasih sayang. Ibnu Katsir mengatakan bahwa sakinah adalah ketenangan jiwa yang lahir dari iman dan cinta. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta akan lebih mudah menjadi pribadi yang percaya diri, lebih mampu menghargai perbedaan, dan tentunya lebih kuat menghadapi tantangan zaman. Mereka semua kelak akan menjadi pemimpin yang amanah, pengusaha yang jujur, guru yang mendidik, aparatur yang melayani, serta warga negara yang mencintai tanah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Mari sejenak kita dengarkan firman Allah, surah An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Dan hendaklah takut kepada Allah
orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, Islam melarang kita untuk meninggalkan generasi yang lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah karakter, dan lemah kepemimpinan. Karena sesungguhnya ri'afa bukan hanya lemah secara harta, tetapi juga lemah secara agama dan akhlak. Sebaliknya, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk setiap keluarga menyiapkan generasi yang tangguh, generasi Qurani, generasi yang mampu memiliki literasi digital namun tetap menjaga agama. Berdasarkan data APJI tahun 2024 disebutkan sekitar 79% anak usia 13 hingga 18 tahun aktif media sosial lebih dari 5 jam per hari. Namun tentunya hal ini harus kita seimbangkan dengan literasi digital dan literasi Al-Quran. Momen berkumpul keluarga yang seharusnya kita gunakan untuk berbincang-bincang, kita gunakan untuk bertukar pengalaman, yang kita gunakan untuk mempererat hubungan. Tetapi seringkali kita lalai karena kita asik dengan gadget kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi keluarga juga sebagai awal dari sebuah peradaban. Dari ruang makan lahir kejujuran, dari ruang belajar lahir kecerdasan, dari ruang ibadah lahir ketakwaan, dan dari keluarga yang dipenuhi Al-Quran maka akan menumbuhkan generasi yang menjaga agama, menjaga bangsa, dan menjaga kemanusiaan. Maka marilah kita menjadikan rumah kita sebagai taman iman, membiasakan untuk sholat berjamaah setiap hari, membudayakan membaca Al-Quran 1 halaman sehari, menguatkan komunikasi 10 menit setiap hari, serta menanamkan akhlak dengan teladan. Karena sejatinya keluarga yang kuat akan melahirkan masyarakat yang kuat. Masyarakat yang kuat akan membangun negara yang kuat, dan negara yang kuat akan melahirkan bangsa yang bermartabat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.